Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara atau program Renungan SOS. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kami kembali boleh menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami alami di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak, dan khususnya pagi yang indah ini kembali kami boleh menerima anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang besar yang kami boleh alami. Kami boleh Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menghirup udara yang segar. Ini adalah kemurahan-Mu. Mengawali seluruh aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Roh Kudus menolong kami, biar kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk pada bagian kedua dari renungan kita hari ini, yaitu dengan subtema atau bagian yang kedua, yaitu iblis adalah dalang utama dari malapetaka. Ya, sekali lagi subtema ya atau judulnya pada bagian kedua ini adalah iblis dalang utama dari segala malapetaka. Nah, kita akan mulai membacanya dari ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 kitab Ayub pasal yang pertama berbunyi sebagai berikut. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, perhatikan saudaraku ya. Ayat yang ke-6 pasal yang pertama kitab Ayub ini ya menceritakan ada dua hal. Yang pertama bagian A berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah penghuni sorgawi ya. Makhluk-makhluk sorgawi yang ada di sorga, bukan merujuk kepada manusia ya, atau anak-anak Allah seperti kita ya dalam bahasa kiasan kita anak-anak Allah tapi adopsi ya, diadopsi oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat saudaraku, di sorga ada begitu indah ya, begitu tertata baik pemerintahan kerajaan sorga atau kerajaan Allah ya. Ternyata di sana suka ada ya dewan-dewan sidang ilahi ya, tapi bukan dengan pribadi Tuhan yang lain, tetapi bukan juga dengan manusia, tetapi dengan seluruh penghuni sorgawi ya, penghuni sorga. Makhluk-makhluk sorga yang ada di sorga adalah kerubim ya, kemudian ada serafim ya, dan ada malaikat-malaikat ya. Jadi ada 3 kelompok ya penghuni sorga ya. Yang pertama adalah kerubim, kemudian adalah serafim, dan yang ketiga adalah para malaikat. Mereka itu adalah disebut sebagai anak-anak Allah ya, tapi bukan merujuk kepada manusia. Bagaimana dengan kita ya? Kita sebagai satu keluarga ya, satu komunitas, satu denominasi ya, kita harus ada pertemuan-pertemuan khusus ya. Ini untuk menjaga ya, kalau kita bisa pinjam bahasa seberang, menjaga tali silaturahmi, atau kalau bahasa kita orang-orang Kristen, menjaga kekeluargaan kita ya, menjalin kekeluargaan kita. Nah, ternyata saudaraku, di sorga itu ada begitu indah ya, begitu indah, dan kita lihat teraturnya pemerintahan kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Kemudian dikatakan bagian B, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, saudaraku, apapun alasannya di sini ya,
iblis itu bukan bagian dari keluarga kerajaan sorga. Itu yang pertama ya. Sedang anak-anak Tuhan bertemu dengan Tuhan atau anak-anak Allah bertemu dengan Allah, ya sedang ada sidang dewan ilahi. Datang juga si iblis, saudaraku. Ya, iblis bukan bagian dari keluarga kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis bukan ciptaan Allah. Ya, Allah tidak pernah menciptakan iblis. Ya, iblis tidak pernah diciptakan Allah. Ya, Allah menciptakan ya kerubim, serafim dan malaikat. Nah, iblis ini adalah malaikat terang yang dulu pernah menjaga tahta kemuliaan Allah, ya, tempat kekudusannya Allah. Tetapi sebagai akibat pemberontakannya, sebagai akibat kesombongannya, sebelum dia memberontak ada 5 kesombongan. Ada kesombongan yang ada di dalam hati daripada iblis, ya, di dalam hati malaikat terang itu. Akhirnya sebelum dia memberontak, Tuhan mencampakkan dia ke bumi, yaitu tercatat di dalam Yehezkiel pasal 28, ya. Kemudian di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, ya. Tapi kita tidak akan baca di sana. Tapi di sini kita melihat ternyata iblis bukan lagi bagian dari kerajaan sorga, ya. Sebab dahulunya dia memang bagian dari kerajaan sorga. Dia malaikat terang penjaga bukit kekudusannya Allah. Tetapi setelah dia dicampakkan Tuhan ke bumi, dia bukan bagian kerajaan sorga lagi. Nah, saudaraku, ayat yang ke-6 ini memberikan satu pelajaran yang penting bagi kita, ya. Di sini dinyatakan bahwa iblis itu bisa masuk sampai ke dalam kerajaan sorga, ya. Kenapa? Apa alasannya dia bisa masuk ke sana? Sementara dia bukan kudus lagi, ya. Itu pada zaman Ayub loh, ya. Kenapa? Sebab dia memang tadinya dari sana, ya. Dan pertama waktunya belum berakhir, ya. Sebab kalau waktunya sudah berakhir artinya hukuman yang akan segera tiba. Dia tidak diizinkan oleh Tuhan lagi untuk masuk ke dalam ya kerajaan surga, ya. Jadi Tuhanlah yang mengizinkan dia bisa masuk. Bukan Tuhan nggak tahu, ya. Tuhan Maha tahu. Jadi sebelum dia masuk pasti sudah dicegah oleh Tuhan. Tetapi ternyata dia ada di sana. Berarti dia bisa masuk ke dalam surga, ya, ke dalam pertemuan dewan ilahi itu karena Tuhan yang mengizinkannya. Apa aplikasinya buat kita di hari-hari ini? Saudaraku, jangan saudara berpikir ada tempat yang aman di muka bumi ini, ya. Kalau surga iblis bisa masuk, apalagi di dalam gereja. Saudara mungkin gak percaya, ya. Kalau di Manado sering terdengar, ya, ada di gereja, saya tidak perlu sebut gereja mana, ya, ada jemaat bersaksi, oh di gereja sana ada orang kehilangan uang, ya. Bagaimana caranya? Ketika orang membawa persembahan ke depan, ya, biasanya ada kolektor atau kantong kolektor dijalankan. Tapi kalau di gereja-gereja yang sudah settle begitu, orang membawa persembahan ke depan, saudara, ya, ada tempat persembahan di depan berupa kotak. Ketika dia bawa ya persembahan ke depan, dia tinggalkan tasnya, ya. Puji Tuhan, cuma uang yang hilang. Ada yang kehilangan uang, ya. Bahkan ada yang kehilangan tas, ya. Tas apa namanya itu? Tas yang ibu-ibu suka bawa. Tas apa itu, saudara? Yang tas yang digantung di tas tangan. Ya, tas tangan, ya. Itu bisa hilang. Nah, kalau hilang ya bisa ada handphone di situ, ya. Kemudian ada yang ini yang aneh. Di dalam gereja bisa kehilangan Alkitab, saudara, ya. Siapa yang melakukan itu? Ya tentunya manusia. Tetapi atas dorongan siapa dia melakukan itu, ya? Ada terjadi kehilangan, saudara, di dalam gereja masih ada sampai hari ini. Kalau surga aja bisa dimasuki oleh iblis, itu pun karena seizin Tuhan. Apalagi cuma dalam gereja. Jadi kalau saudara beribadah itu hati-hati, saudara, ya. Kalau misalnya tidak dijalankan kantong persembahan, ya, saudara harus bawa dompet saudara atau tas saudara, tas tangan harus dibawa juga ikut ke depan. Kalau ditinggal di tempat duduk itu bahaya, mengundang, ya, mengundang bahaya, ya. Iblis bisa memakai seseorang untuk mengambil, ya. Bukan cuma di situ, iblis bisa masuk ke dalam rumah tangga orang percaya, ya.
Misalnya selisih paham antara suami istri atau anak dengan anak, bisa mereka bertengkar. Siapa pekerjaan siapa itu? Itu adalah pekerjaan dari si kuasa kegelapan alias iblis. Ya, jadi hati-hati saudara. Ayat 6 ini menjelaskan kepada kita harus berhati-hati di dalam dimanapun kita berada, baik dalam beribadah, ya, baik di rumah, ya, kita harus berhati-hati. Iblis itu suka melakukan hal-hal yang tidak kita duga, ya. Tapi bukan berarti kita menjadi paranoid, ya. Kalau ke gereja atau dan sebagainya, kita tidak perlu paranoid, tidak perlu takut. Seperti yang saya katakan tadi, yang penting kita harus berhati-hati, ya. Itu ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya. Pada waktu iblis masuk, Tuhan bertanya, dari manakah engkau? Dan iblis menjawab, ya. Iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Saudaraku yang kekasih, iblis ini adalah mantan malaikat terang, ya. Dan dia bisa masuk ke dalam, masih bisa masuk ke dalam surga kalau karena Tuhan mengizinkan, ya. Dia katakan ketika mereka sedang bersidang, ya, melakukan pertemuan di surga, dalam saya pakai bahasa ada sidang ilahi, ya. Anak-anak Tuhan kumpul dengan Tuhan, iblis masuk, ya. Nah, dalam pertanyaan Tuhan, dari manakah engkau? Iblis berkata, aku dalam perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ada perbedaan antara Tuhan, ya, Sang Khalik, dan ciptaan, ya. Malaikat terang ini sebelum dia berontak, dia adalah ciptaan Allah, ya. Dia adalah ciptaan Allah. Tetapi setelah, ya, dia berontak, dia menjadi iblis. Nah, ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan, ya. Dia menjelajahi dan mengelilingi bumi. Perbedaannya apa? Cuman Tuhan yang memiliki atribut dasar, yaitu Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Tuhan Maha Hadir, ya. Tuhan itu maha hadir di mana-mana tempat di seluruh alam semesta ini. Kenapa? Ya. Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana tempat. Ya. Mari kita lihat, ya. Amsal 15 ayat yang ketiga. Kita akan lihat Amsal 15 ayat yang ketiga, ya. Tapi sebelum Amsal 15 ayat yang ketiga kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa iblis atau Satan, ya, Satan, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu atau Satan, ya, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis tidak maha hadir, tapi dimanapun iblis berada, ya, dia selalu mencari kesempatan untuk menerkam orang percaya, ya, untuk menarik orang percaya, ya, untuk menjadi pembuat kejahatan dan lain sebagainya. Iblis bisa mencari siapa saja, ya. Dimanapun dia berada, ya, iblis selalu akan mencari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dia akan mempengaruhi orang tersebut, ya, mengganggu ketika sedang mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya. Jadi ada banyak cara iblis bisa, ya, mencari orang-orang yang percaya agar mereka, ya, jatuh, ya. Sebab di dalam kitab Wahyu ada sepertiga bintang yang akan gugur. Ini berarti
ada sepertiga orang percaya termasuk hamba-hamba Tuhan bisa ya jatuh dengan cara-cara yang berbeda ya. Ya kalau saya menjabarkan luas saudaraku ya, misalnya dia datang ke gereja, kedatangannya ke gereja hanya untuk mencari-cari melihat kelemahan kekurangan orang lain, atau dia suka ngobrol ya, dia mengganggu orang percaya yang sedang beribadah ya, mendengarkan firman Tuhan, dia ganggu saudara dengan berbagai macam cara ya. Nah, mari kita lihat ya, iblis itu tidak maha hadir ya. Kalau ada di mana-mana ada kejadian ya, ada ya, malapetaka, itu ada roh-roh jahat pengikut daripada si iblis ya. Di dalam kitab Efesus dijelaskan di sana ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa ya, dan sebagainya. Jadi pemimpin daripada kuasa kegelapan adalah Lucifer itu sendiri ya, atau si iblis ya. Nah, mari kita lihat iblis itu tidak maha hadir, cuman pengikut-pengikutnya ada di mana-mana. Kita lihat Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini ya. Amsal 15 ayat yang ketiga berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya apa? Allah itu bukan hanya maha hadir, Yahweh Shammah. Allah itu juga adalah omniscience. Dia maha tahu, dia bisa mengetahui keadaan seluruh muka bumi. Dan Tuhan ada di segala tempat. Sebab dia Yahweh Shammah, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Allah bukan bagian daripada ruang dan waktu. Allah itu dari kekal sampai kekal, dia ada ya saudaraku. Ini merupakan atribut dasarnya Allah ya. Allah maha tahu, Allah maha hadir, itu merupakan atribut dasar daripada sang Khalik atau pencipta kita. Dan atribut dasar Allah ini tidak dimiliki oleh ciptaannya. Sebab itulah yang membedakan antara Allah dan ciptaannya ya. Sang pencipta punya atribut yang tidak dimiliki oleh ciptaannya sendiri ya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut pada ayat yang ke-8. Ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia ya, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ya. Tuhan bertanya ya kepada iblis ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Di sini ada 4 label yang diberikan oleh Tuhan terhadap Ayub. Jadi Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu bukan Ayub yang mendeklar ya. Tuhan yang mendeklar, Tuhan yang memberitahukan kepada iblis, adakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saudaraku yang kekasih, kalau kehidupan kita baik ya, kita akan dideklarasikan oleh Tuhan di dalam kerajaan sorga. Lihatlah anakku Samyaji, kira-kira begitu ya. Dia orang yang saleh ya. Dia orang yang jujur. Dia orang yang takut akan Allah ya. Dia menjauhi segala kejahatan. Nah saudaraku, jadilah, marilah kita meneladani Ayub ya. Orang seperti Ayub ini luar biasa. Allah sendiri yang mendeklar. Ya, kalau kita rendah hati, bukan kita yang deklar, saudara. Biar orang lah yang tahu bahwa kita rendah hati, bahwa kita suka memberi, ya, kita suka berbagi. Bukan kita yang mengatakan, mari kita menjadi meneladani Ayub. Ya, bukan berarti kalau begitu kita menafikan atau meniadakan kita harus menjadi Yesus adalah menjadi teladan. Yesus itu adalah teladan utama. Ya. Di luar Yesus ada. Itu berarti kita juga bisa seperti itu, saudara. Apalagi ada figur utama yaitu Yesus. Yesus sudah menunjukkan keteladanannya selama 3,5 tahun di muka bumi ini pada masa dia ada di bumi ini.
Jadi mari kita jadilah orang seperti Ayub ya. Nanti kita akan menjadi seperti Kristus. Sebab Kristus adalah teladan utama kita. Nah, itulah yang kita bisa dapat di ayat yang ke-8. Mari kita menjadi teladan, saudaraku ya. Kalau kita menjadi teladan, kita pasti diberkati Tuhan. Contohnya Ayub ya. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Ayat yang ke-9 ya. Di sini kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 ya. Di sini pernyataan iblis. Atau dengan kata lain ini adalah pernyataan iblis kepada Tuhan ya. Di sini perhatikan ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Di sini iblis bertanya kepada Tuhan, ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Ya. Di sini iblis mengakui, ya. Di sini iblis mengakui bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, bukan kita yang mengatakan. Iblis pun tahu. Jadi iblis kemanapun dia pergi dan berada, dia cari orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, saudara pikir kita enak-enak? Ya, memang ada pujian, oh betapa senangnya jadi anak Tuhan ya. Tetapi ingat, kita diikuti oleh iblis, dicari, diincar-incar. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia bagaikan singa mengincar, mencari siapa yang dapat menjadi korbannya, saudaraku. Ya. Kita orang yang takut akan Tuhan harus berhati-hati, saudaraku ya. Jangan sampai kita tertipu dengan kuasa kegelapan ya. Itu ayat yang ke-9 ya. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Ya. Di sini di sini iblis mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya? Ya. Iblis mengetahui ya bahwa Ayub itu dipagari oleh Tuhan. Dipagari dengan apa? Dengan kasih karunia, dengan perlindungan Tuhan. Ya. Daud berkata bahwa Tuhan juga gunung batuku, ya. Dia perisaiku, Dia pelindungku. Dimanapun kita berada, Tuhan memagari kita. Ya. Di situ dikatakan Tuhan memagari kita dan melindungi kita. Ya. Ini statement daripada iblis. Ya. Dia katakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya, ya. Kemudian dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Saudaraku yang kekasih, di sini iblis membuat pernyataan, apapun yang ada di dalam rumah daripada Ayub, apapun semua kekayaan Ayub, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, itu Tuhan melindungi, saudara. Jadi kita tidak perlu takut dengan akan ada pencurian, perampokan. Pasti Tuhan akan memagari, saudara. Ya, di sini betapa dahsyatnya perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, ayat 10 bagian B dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya. Jadi iblis sendiri tahu. Kalau setiap kekayaan orang percaya dimanapun, kita tidak perlu takut, saudara. Nanti dicuri orang, ada maling, ada perampok. Tuhan memagari semua yang kita miliki. Ya. Kemudian dikatakan, apa yang dikerjakannya kau berkati. Ya. Di sini yang ketiga, ya, yang keempat yaitu semua pekerjaan Ayub diberkati Tuhan. Kekayaan yang dimiliki Ayub itu karena kemurahan Tuhan. Itu Tuhan yang menganugerahkan. Ya. Jadi apapun pekerjaan kita itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena anugerah dari Tuhan. Ini statement daripada iblis terhadap Ayub. Kemudian yang keempat, yang kelima dikatakan, ya, yang kelima dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, di sini mau mengatakan bahwa Tuhan membuat Ayub sangat kaya. Ya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan memiliki 4 label yang dimiliki Ayub, maka pertama ya, kita akan memiliki takut akan Tuhan, semua kekayaan kita dilindungi ya, semua
dipagari, bahkan kemudian dilindungi. Ya, kemudian kita punya pekerjaan, diberkati Tuhan, sehingga kita akan menjadi sangat kaya, ya. Walaupun mungkin kita bukan menjadi seperti ayat yang sangat kaya, tapi kita pasti memiliki yang namanya kekayaan, ya. Nah, saya percaya saudara yang kekasih, dengan kita melihat ayat-ayat ini, betapa sebenarnya Tuhan itu dahsyat bagi setiap orang percaya, ya. Dia memberkati kita, menyemagari kita, melindungi kita, dan membuat kita berkelimpahan, ya. Makanya Daud dalam Mazmur 23, Daud berkata apa? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betapa Tuhan memelihara, Tuhan memberikan providensia yang luar biasa, tak akan kekurangan aku. Ya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi pernyataan iblis terhadap Tuhan luar biasa tentang Ayub. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Ya, mari milikilah dari 4 poin, 4 label yang diberikan Tuhan kepada Ayub, biar kita melihat betapa indahnya kita dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, kita lihat pernyataan iblis terhadap Tuhan, bahwa Ayub memang benar-benar orang yang takut akan Tuhan, ya. Ayub dipagari oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, ya. Kemudian dikatakan semua kekayaan Ayub dilindungi oleh Tuhan, baik ada yang di dalam rumah maupun di luar rumah, ya. Kemudian apapun yang dilakukan Ayub, Tuhan memberkati. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, renungan-Mu yang begitu indah. Pagi yang indah ini membuat kami semakin bersemangat Tuhan dalam menjalani hidup kami di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda di sepanjang hari ini. Kami percaya bukan hanya Tuhan akan memberkati apa yang kami lakukan, bahkan semua yang ada di rumah kami, bahkan di luar rumah kami, semua kami yang kami miliki, Tuhan Engkau pagari dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak pernah merasa gentar, takut, khawatir dengan segala yang kami miliki, termasuk apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sebab Tuhan beserta kami, Engkau akan membuat kami berhasil dalam segala pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini di sepanjang hidup kami, teristimewa di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai kita bertemu besok pagi hari. Shalom.